Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dakwah Story, sebuah ruang untuk kita menyimak berbagai kisah menarik, kabar yang sedang ramai diperbincangkan, dan mengambil hikmah dari setiap cerita yang kita dengar. Karena terkadang di balik sebuah kisah yang viral, ada pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekedar beritanya. Jadi, pastikan kamu simak ceritanya sampai selesai. Karena bisa jadi bagian terakhir justru akan membuat kamu melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Inilah Dakwah Story. Coba bayangin deh, seorang legenda sepak bola dunia yang tendangannya pernah membuat para penjaga gawang ketakutan, tiba-tiba dikabarkan telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, namanya tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Roberto Carlos. Legenda sepak bola Brasil yang terkenal dengan tendangan bebasnya yang luar biasa keras dan melengkung. Tapi kali ini, Roberto Carlos bukan sedang dibicarakan karena gol spektakuler, bukan karena pertandingan, dan bukan pula karena prestasinya di lapangan, melainkan karena sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Roberto Carlos dikabarkan telah memeluk agama Islam. Kabar ini kemudian menyebar di media sosial dan sejumlah portal berita. Banyak yang langsung mengucapkan syukur. Ada yang mengatakan, Masya Allah, semoga benar. Tapi ada satu pertanyaan yang justru jauh lebih penting. Benarkah Roberto Carlos sudah menjadi seorang Muslim? Atau jangan-jangan ada bagian dari cerita ini yang belum kita ketahui? Nah, inilah yang akan kita bahas di Dakwah Story. Buat para penggemar sepak bola, nama Roberto Carlos tentu bukan nama sembarangan. Pria asal Brasil ini dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah sepak bola. Karirnya dipenuhi prestasi. Ia pernah membela klub-klub besar Eropa dan menjadi bagian penting dari timnas Brasil. Bahkan bersama Brasil, Roberto Carlos ikut merasakan manisnya menjadi juara dunia. Tapi ada satu hal yang membuat namanya begitu melekat di ingatan para penggemar sepak bola. Bukan cuma karena kecepatannya, bukan cuma karena kemampuan bertahannya, tapi karena tendangan kaki kirinya. Tendangan bebas Roberto Carlos pernah menghasilkan bola yang bergerak dengan lintasan yang sulit dipercaya. Bahkan sampai sekarang, salah satu tendangan bebasnya masih sering disebut sebagai salah satu gol paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Jadi ketika nama Roberto Carlos tiba-tiba dikaitkan dengan kabar masuk Islam, tentu saja publik langsung penasaran. Apalagi kabar tersebut bukan hanya beredar dari satu akun media sosial. Ada nama seorang politisi Turki yang ikut menyampaikan klaim tersebut. Anggota parlemen Turki dari partai AK, Ali Şahin, disebut menyampaikan informasi bahwa Roberto Carlos telah memeluk Islam. Menurut Şahin, informasi tersebut ia dapatkan dari seorang tokoh bernama Sheikh Jihad Hamade. Dalam informasi yang beredar, Roberto Carlos disebut telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sekitar 4 pekan sebelumnya di Sao Paulo, Brazil. Tentu saja, kalau kabar ini benar, berita tersebut bukanlah berita kecil. Bayangkan saja seorang legenda sepak bola dunia yang dikenal di berbagai negara memilih untuk memeluk Islam. Tidak heran kalau umat Islam kemudian menyambut kabar tersebut dengan antusias. Di media sosial, kabar seperti ini juga sangat mudah mendapatkan perhatian. Satu akun mengunggah, kemudian dibagikan oleh akun lain. Lalu muncul berbagai judul yang semakin meyakinkan. Sampai akhirnya banyak orang mulai menganggapnya sebagai sebuah fakta. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang sangat penting. Sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari Roberto Carlos bahwa dirinya telah memeluk Islam. Nah, disinilah kita harus mulai berhati-hati, karena sumber kabar tersebut bukan berasal dari Roberto Carlos sendiri, bukan pula dari pernyataan resmi manajemennya. Dan sejauh informasi yang beredar, belum ada pernyataan resmi dari keluarga Roberto Carlos yang memastikan kabar tersebut.
Media sosial sang legenda juga tidak menunjukkan adanya pernyataan yang secara jelas mengonfirmasi bahwa ia telah mengucapkan syahadat. Artinya apa? Artinya kabar tersebut belum bisa kita anggap sebagai fakta yang sudah terverifikasi. Bukan berarti kabar tersebut pasti bohong, tetapi kita juga tidak boleh langsung mengatakan bahwa kabar tersebut benar. Inilah yang sering terjadi di era media sosial. Sebuah informasi muncul dari satu sumber, kemudian informasi itu dikutip oleh sumber lain, lalu dikutip lagi oleh sumber berikutnya. Semakin banyak yang memberitakan, semakin terlihat seolah-olah berita tersebut sudah pasti benar. Padahal, kalau kita kembali ke sumber awal, bisa jadi semuanya hanya berasal dari satu klaim yang belum mendapatkan konfirmasi. Dan ternyata, inilah bagian paling menarik dari cerita Roberto Carlos. Sejak awal, banyak orang sibuk membahas Roberto Carlos masuk Islam. Padahal pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, dari mana kita tahu bahwa Roberto Carlos masuk Islam? Nah, jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena sampai saat ini belum ada pernyataan langsung dari Roberto Carlos yang bisa menjadi bukti kuat. Jadi, kalau ada yang mengatakan dengan yakin bahwa Roberto Carlos sudah menjadi Muslim, kita perlu berhati-hati, karena status kabar tersebut masih berada pada level klaim atau rumor yang belum terverifikasi. Dan justru disinilah kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Dalam Islam, kita mengenal istilah tabayun, artinya kita harus memeriksa dan mengklarifikasi sebuah berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Allah mengingatkan kita agar tidak begitu saja menerima informasi tanpa memeriksanya, karena satu berita yang salah bisa berdampak panjang, apalagi kalau menyangkut seseorang dan keyakinannya. Bayangkan kalau ternyata berita itu tidak benar, sementara kita sudah terlanjur menyebarkannya ke keluarga, teman, grup WhatsApp, TikTok, Facebook, atau YouTube. Tanpa sadar, kita ikut menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Karena itu, kalau suatu hari nanti ternyata Roberto Carlos benar-benar mengumumkan dirinya telah memeluk Islam, tentu kita bisa menyambutnya dengan bahagia. Kita bisa mendoakan agar ia mendapatkan keteguhan dan kebaikan. Tapi sebelum ada konfirmasi resmi, sebaiknya kita tahan dulu kesimpulan kita. Tidak perlu berlebihan merayakan, tapi juga tidak perlu mencibir atau langsung mengatakan kabar tersebut palsu. Cukup katakan, kabar ini belum terkonfirmasi, kita tunggu informasi resminya. Sederhana kan? Tapi jika seperti ini justru menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran. Teman-teman dakwah story, ada satu hal yang bisa kita ambil dari kabar Roberto Carlos ini. Di zaman sekarang, jari kita bisa bergerak jauh lebih cepat daripada pikiran kita. Kita bisa membagikan sebuah berita hanya dalam hitungan detik. Tapi untuk mencari tahu apakah berita itu benar, kadang kita bahkan tidak mau meluangkan waktu 1 menit. Padahal satu klik dari kita bisa membuat sebuah kabar menyebar ke ribuan orang. Karena itu, sebelum membagikan sesuatu, coba berhenti sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, ini benar atau hanya viral? Sumbernya jelas atau tidak? Dan yang paling penting, kalau berita ini ternyata salah, apakah saya siap mempertanggungjawabkannya? Karena menjadi orang yang pertama menyebarkan berita memang bisa membuat kita terlihat paling cepat. Tapi menjadi orang yang mampu menahan diri sampai kebenarannya jelas, itulah yang menunjukkan kedewasaan. Untuk kabar Roberto Carlos sendiri, kita tunggu saja konfirmasi dari orangnya langsung atau dari sumber resmi yang benar-benar kredibel. Kalau benar, semoga menjadi kabar baik dan membawa keberkahan. Kalau ternyata tidak benar, semoga kita semua terhindar dari kebiasaan menyebarkan informasi yang belum jelas. Dan ingat, tidak semua yang viral adalah fakta. Kadang kebenaran justru membutuhkan waktu untuk ditemukan. Saya pamit. Jangan lupa tetap bersama Dakwah Story, karena di sini kita bukan cuma mencari cerita yang menarik, tapi juga mencari hikmah di balik setiap cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.